Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Pitaloka, asal kelas 11-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang VOC sampai dengan politik etis. VOC merupakan kongsi dagang atau perusahaan Hindia Timur Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Bangsa Belanda pertama kali datang di wilayah Nusantara sekitar tahun 1596. Kurang lebih 4 kapal ekspedisi Belanda sampai di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk berdagang, akan tetapi ditolak oleh penguasa Banten pada saat itu karena Cornelis de Houtman dianggap arogan. 2 tahun kemudian ekspedisi Belanda datang lagi di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Jacob van Nex yang berhasil mengambil simpati dari penguasa Banten lalu berdagang hingga tahun-tahun berikutnya. Persaingan perdagangan antar bangsa Eropa di sana semakin meningkat, kemudian dibentuklah VOC pada tahun 1602. Latar belakang didirikannya VOC yaitu para pedagang Belanda bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pada saat itu Belanda sedang berperang dengan Spanyol dan Portugis. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, juga menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. Yang awalnya VOC sebagai kongsi dagang, namun dalam perkembangannya VOC dijadikan wakil pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan begitu VOC mendapatkan hak istimewa atau hak oktoril yang merupakan hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, hak memonopoli perdagangan rempah. Peran VOC bukan hanya kongsi dagang, akan tetapi berperan dalam politik dan militer hingga menciptakan angkatan laut yang berhasil merebut benteng pertahanan Portugis. Keberhasilan VOC tersebut menyebabkan Heeren Zeventies kewalahan mengelola VOC sehingga Dewan 17 itu menunjuk Peter Booth sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas menata kelembagaan VOC. Dengan ketentuan tersebut, Heeren Zeventien mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja, dengan itu menjauhkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja dibandingkan pemegang saham. VOC mengalami penurunan pendapatan dikarenakan besarnya pengeluaran pemerintahan untuk membiayai perang. Karena itu, pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, karena itu pegawai VOC memiliki hobi hidup dengan gaya yang mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, VOC disebut sebagai vergaan onder koruptie, artinya tenggelam karena korupsi. Akibat hal-hal buruk tersebut, saham daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. VOC resmi dibubarkan. Masan tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1878, tetapi kolonialisme dan imperialisme tetap berlanjut di Indonesia di bawah pemerintahan Republik Batak. Republik Batak dibentuk setelah invasi Perancis ke Belanda pada tahun 1795. Louis Napoleon memimpin Republik Batak dan Herman William Dendels diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Dendels menerapkan kebijakan pertahanan, membangun jalan raya, dan mengubah struktur sosial dan ekonomi. Namun kebijakan-kebijakan ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Perubahan politik dan pemerintahan. Pada masa Dendels mengubah administrasi, peradilan, dan pemerintahan kolonial, menjual tanah kepada swasta, dan mengenakan pajak untuk memperbaiki keuangan Belanda. Pertahanan terhadap Inggris meningkat. Pertahanan Jawa di serangan Inggris dengan membangun pasukan benteng dan jalan raya. Namun upaya ini juga memunculkan kontroversi dan penderitaan bagi rakyat. Pergantian gubernur. Dendels digantikan oleh Jenderal John Williams Johnson yang tidak dapat menghentikan serangan Inggris. Batavia jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811 dan Belanda menyerahkan Jawa kepada Inggris melalui perjanjian Tuntang. Kekuasaan Inggris di Indonesia. Perjanjian Tuntang, Inggris menguasai Indonesia setelah mendatangi perjanjian Tuntang pada 18 September 1811. Lord Minto menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Kebijakan Raffles. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan penguasa lokal yang anti Belanda. Yang kedua, membagi Jawa menjadi 18 keresidenan dan mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Yang ketiga, mencampuri urusan kerajaan lokal termasuk menyerang keraton Yogyakarta. Bidang sosial dan ekonomi. Yang pertama, kebijakan serupa dengan Dendels menghapus kerja rodi
penyerahan wajib dan perbudakan. Yang kedua, memboncengi garam, menjual tanah kepada swasta dan mendukung penanaman kopi. Yang ketiga, menerapkan sewa tanah dengan harga tergantung pada kondisi tanah. Kendala dan dampak. Yang pertama, kesulitan mengubah budaya dan melepas kebijakan kolonial. Yang kedua, masalah pengawasan peran bupati yang kuat dan perbudakan masih ada. Yang ketiga, meski gagal memberikan keuntungan bagi Inggris, meninggalkan dampak positif seperti buku sejarah Kebun Raya Bogor dan referensi Arnoldi. Pergantian pemimpin Raffles. Yang pertama, Raffles digantikan oleh John Vandal pada tahun 1815. Yang kedua, Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Nah, selanjutnya video akan membahas pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 2,5 abad. Tanam paksa. Awal kolonial Belanda. Yang pertama, Belanda mengalahkan Inggris di Tuntang Selat III pada tahun 1816 melalui kekuasaan kolonial mereka di Indonesia. Selanjutnya ada sistem tanam paksa. John Vance dan Bosch mengusulkan sistem tanam paksa untuk memperbaiki krisis ekonomi Belanda. Tanam paksa atau Kulturstelsel mengharuskan petani pribumi menanam tanam ekspor seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Terjadi penyelewengan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penderitaan bagi rakyat pribumi. Pelaksanaan tanam paksa. Yang pertama, petani wajib menyediakan 1/5 tanahnya untuk tanaman paksa. Yang kedua, tanah pertanian tanam paksa bebas dari pajak. Yang ketiga, pekerja paksa di pabrik dan perkebunan memiliki pemerintah. Yang keempat, pengusaha pribumi mendapat bonus kultur Protestan berdasarkan hasil pertanian yang diserahkan. Selanjutnya ada kritik dan perlawanan. Kritik terhadap sistem tanam paksa muncul dari kelompok liberal dan buku seperti Max Havelaar oleh Mutotti. Keuntungan Belanda meningkat tetapi penderitaan rakyat pribumi tetap berlanjut. Pergantian sistem pada tahun 1860-an. Yang pertama, kritik menyebabkan perubahan dan sistem tanam paksa dihapus secara bertahap. Selanjutnya ada digantikannya oleh sistem ekonomi liberal atau usaha swasta, tetapi kerja paksa dan pajak tetap memberikan penderitaan. Nah, kesimpulannya adalah kekuasaan Belanda di Indonesia membawa keuntungan besar bagi Belanda, namun penderitaan rakyat pribumi terus berlanjut melalui berbagai sistem ekonomi termasuk tanam paksa dan usaha swasta. Selanjutnya ada politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka. Yang pertama, kebijakan politik perekonomian di Indonesia dibuka untuk pihak swasta, diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Latar belakang politik pintu terbuka. Yang pertama, penyimpangan sistem tanam paksa yang menyebabkan penderitaan. Yang kedua, berkembangnya paham liberalisme setelah Revolusi Prancis. Yang ketiga, kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda. Keinginan penguasa Belanda menanam modal di Indonesia. Yang kelima, dampak Terakat Sumatera 1871 memberikan kebebasan dan kewenangan bagi pihak swasta. Pelaksanaan politik pintu terbuka pada tahun 1870-an. Sistem tanam paksa dihapus. Yang kedua, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Yang ketiga, investor asing masuk dari Belanda, Eropa, dan Cina. Yang keempat, pemerintahan kolonial berperan sebagai pengawasan dan penyediaan fasilitas. Yang kelima, undang-undang agrari dan undang-undang gula pengatur pertahanan dan perusahaan gula. Perkebunan dan infrastruktur. Yang pertama, berkembangnya perkebunan tembakau, tebu, kina, karet, kelapa, sawit, dan teh di berbagai wilayah. Yang kedua, investor membangun infrastruktur seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan. Yang keempat, organisasi mengatur hubungan majikan dan kontrak cenderung berpihak kepada majikan. Dampak politik pintu terbuka. Yang pertama, keuntungan besar bagi Belanda, terutama kaum swasta. Yang kedua, ekspor hasil tanah jajahan meningkat. Yang ketiga, pengaruh buruk pada penduduk pribumi, kemiskinan, penurunan konsumsi bahan makanan, kehilangan pekerjaan, dan hukuman berat. Konsekuensi dan dampak sosial. Yang pertama, kelaparan akibat berkurangnya lahan pemerintahan. Yang kedua, penduduk bertambah, lahan pertanian berkurang, dan terjadi kepemilikan tanah yang berubah. Yang keempat, pemerintahan membangun proyek-proyek prasarana untuk memperlancar ekspor. Kesimpulannya adalah yang pertama,
politik pintu terbuka membawa keuntungan ekonomi bagi bangsa Belanda dari pihak swasta, namun merugikan penduduk pribumi dengan dampak negatif pada kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Selanjutnya, rangkuman politik etis yang pertama dicetuskannya oleh Theodor van Deventer sebagai respons terhadap kemakmuran Belanda yang berasal dari kekayaan alam Indonesia. Yang kedua, latar belakang politik etis adalah Vertical Inner Soil oleh Van Deventer dan Peter Bruce di jurnal The Gates pada tahun 1899. Program dan isi politik etis yang pertama dicetuskan oleh Ratu Wilhelmine pada tahun 17 September 1901. Program yang pertama edukasi pendidikan barat, meningkatnya kesetaraan dan implementasi. Yang kedua, irigasi, pengiringan, membangun seluruh irigasi dan sarana pertanian. Subsidi, yang ketiga subsidi industri dan kerajinan bumi. Yang keempat, imigrasi, pindah penduduk keluar Jawa terutama ke Suriname. Selanjutnya, penyimpangan dan penerapan politik etis. Yang pertama, diskriminasi dan pendidikan terbatas pada orang tertentu. Yang kedua, irigasi fokus pada perkebunan Belanda. Yang ketiga, imigrasi bukan merata penduduk tapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan Belanda. Selanjutnya, dampak dan kelanjutan politik etis. Yang pertama, pendidikan, berdirinya sekolah-sekolah, muncul kaum terpelajar. Selanjutnya, sarana dan prasarana pertanian, seluruh air, waduk, dan transportasi. Kaum terpelajar dan pergerakan nasional, contohnya Dr. Sutomo Medikan Budi Utomo. Pemerataan penduduk dan kesadaran bangsa, meningkatkan hak-hak bangsa Indonesia. Kesimpulan, yang pertama, politik etis memberikan dampak positif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pendidikan, tetapi terdapat penyimpangan dan kritik terhadap implementasinya. Sekian video pembelajaran sejarah materi tentang VOC sampai dengan politik etis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.